terakhir 26. Qad makara alladzina min qablihim atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua hadirin? InsyaAllah mudah-mudahan Allah anugerahi kita semuanya istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita salih salihah, rezeki kita berkah berlimpah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Mas. Hadirin jamaah yang mulia hatinya, salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang kami punyai, dan insya Allah hari ini insya Allah kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama dekat ke Allah, mau sama-sama jadi hamba yang lebih baik ke Allah. Rasa-rasanya kalau setiap hari kita berupaya berusaha jadi lebih baik, nggak mungkin kalau Allah nggak nolong kita, nggak mungkin kalau Allah nggak bantu kita. Karena apa yang jamaah makan berupa beras yang kita makan hari ini itu tidak ditanam 1 hari sebelumnya, betul? Tapi ditanam 4 bulan sebelumnya. Bahkan kalau plus gabah dijemur, habis itu setelah dijemur diproses giling, itu boleh jadi bukan 4 bulan, tapi 5 sampai bahkan 6 bulan. Plus diantar-anterin lagi, sampailah beras itu ke kita. Makanya keajaiban yang mungkin kita lihat itu bukan berasal dari kerja keras kita semata, tapi boleh jadi keajaiban yang kita dapat, kemudahan hidup yang datang dalam hidup, itu hasil jerih payah doa-doa orang tua kita sebelum-sebelumnya. Jauh bahkan doa dari nenek, kakek, bahkan dari orang-orang salih terdahulu yang sudah mendahului kita, bahkan termasuk doa barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doanya Rasulullah, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku yang memulai beramal salih sejak pagi harinya. Allahumma 1, 2, 3 barik li ummati fi bukuriha. Itu doanya Nabi. Ya Allah, limpah curahkan keberkahan pada hamba-hambamu yang itu adalah umatku, kata Rasulullah, fi bukuriha, yang mereka memulai mengawali harinya dengan amal salih sepagi mungkin. Bayangin hadirin, gelap-gelap gini beliau udah memulai amal salihnya. Masih pagi jam 2, masih pagi jam setengah 3, jam 3 beliau udah mengawali amal salihnya. Maka benar kalau subuh itu kuncian keberkahan. Nabi yang mendoakan langsung. Doa mana lagi yang mudah untuk diijabah daripada doanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Nabi doain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang mereka mengawali paginya dengan beramal salih. Lah kok kita pagi-pagi malas beramal salih, gimana nanti mau dapat barokah?
Jadi salah satu kunci berkahnya hidup ada di subuh. Salah satu kuncian agar hidup jadi lebih baik ada di subuh. Supaya hidup lebih apik ada di subuh. Supaya hidup kita lebih ditata Allah ada di subuh. Mudah-mudahan kita semua diizinkan terus istiqomah sholat subuh, ngaji subuh, live streaming subuh, sampai nanti satu hari nanti pada akhirnya kita kembali pulang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 15 silakan dibuka. Wa alqa, dan dia menancapkan fil ardi, di muka bumi, rawasiya, gunung-gunung, atamida bikum, agar bumi tidak mudah terguncang karena ada bersamanya gunung-gunung, wa anhara wa subula, dan Allah juga menjadikan sungai-sungai pada bumi tersebut, wa subula, dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Gunung yang nyiptakan siapa hadirin? Sungai-sungai, mata air, jalan-jalan. Kenapa kok di situ ada jalan? Kenapa pada akhirnya terus kemudian turun ke sini di bawah ada jalan? Yang memberi petunjuk Allah. Dibuat jalan, Allah juga yang ngasih tahu supaya kita termudahkan. Bayangkan kalau nggak ada jalan, gimana caranya hadirin mau nyampe ke alun-alun kota? Semuanya rumah. Bisa nggak mobil lewat, bis lewat? Nggak bisa hadirin. Makanya memang seolah kehidupan ini itu Allah yang mengaturnya, bukan seolah lagi. Maka sejatinya hidup ini itu Allah yang mengatur semuanya. Gunung, air, semua yang kemarin-kemarin, yang menciptakan kambing, hewan ternak, dan yang menciptakan kalian bisa menikmati dagingnya, yang memprovide itu walaupun sudah disembelih puluhan juta ketika Idul Adha. Lagi-lagi jawabannya nanti kembali pada sumber yang satu. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamat, dan dia menciptakan alamat. Alamat itu tanda-tanda. Nah, ini salah satu bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Alamat jadi alamat, tanda-tanda. Di mana sih alamatnya? Jadi alamat itu bahasa Arab sebenarnya, artinya tanda, tanda. Dirubah, diadopsi ke bahasa Indonesia. Alamatnya di mana? Alamat jadi kayak alamat atau tanda rumahnya itu di mana? Oh, Jalan Lingkar Luar, Desa Margerojo, Wonolelo, A1, RT sekian, RW sekian, Wonosobo, kecamatannya Wonosobo Kota, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, itu alamat supaya rumah mudah dikenali. Alamat, dan Allah menciptakan alamat, tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala beri sama kita. Wa bin najm, dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu kekuasaan Allah. Bersyukur tinggal di Wonosobo masih sedikit kita melihat agak banyak bintang-bintang. Pada sebagian yang lain tertutup, mungkin ada polusi atau apa, jadi agak-agak tak terlihat bintangnya. Hum yahtadun, agar lagi-lagi manusia dapat petunjuk. Jadi coba lihat hadirin, kalau kita mau dapat petunjuk, bukan lihat ke bintang, tapi lihat kebesaran Allah. Salah satunya ada di bintang. Kok bisa Allah menciptakan sebegitu apiknya, indahnya, bagusnya? Kok ada gunung sebegitu menawannya? Kok ada pemandangan yang indah sebegitu indahnya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan, maka ciptaannya indah. Ada orang masuk ngeliat bangunan, ini siapa tukangnya? Loh, kalau kita ngeliat bangunan bagus kan sering kita kadang bertanya gitu kan, ini siapa arsiteknya, siapa tukangnya? Kenapa kita nggak pernah bilang gitu sama apa yang kita lihat? Ngelihat Gunung Sindoro Sumbing, ini siapa ya yang menciptakan? Padahal kalau kita mau mentadaburi, mau memikirkan, itu kembali pada sumber yang satu, yaitu Allah. Oh, ternyata sebegitu dahsyatnya Allah mencipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Allah nanya nih sama kita. Sama gak sih hadirin? Allah yang menciptakan dengan manusia yang tidak bisa menciptakan, sama atau beda?
Beda atau sama? Beda. Gak mungkin sama. Manusia itu sebenarnya bukan yang menciptakan. Manusia itu hanya merakit. Manusia hanya, dia cuma ngerakit. Semua bahan-bahan, alat-alat Allah sudah provide, sudah buat, sudah ciptakan. Kayak mau bangun rumah, batu, semen, dengan semua elemen-elemennya, pasir, itu ada di sumber daya yang udah Allah ciptakan. Hadirin, tugas kita cuma meramu, merakit. Manusia nanti punya kecanggihan teknologi. Lagi-lagi kalau kita mau kembali, wah dia pencipta handphone dengan begini dan begitu, dia pencipta mobil dengan begini dan begitu. Sebenarnya sih bukan pencipta, lebih kepada perakit. Kalau yang menciptakan siapa? Allah. Disebut pencipta itu dengan kayak gimana? Tidak akan pernah bisa disamakan oleh sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang sama dengan Allah. Allah sang pencipta. Berikutnya, afala tadakkarun, maka kenapa kamu tidak mau mengambil pelajaran dari apapun yang Allah ciptakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat bagus sekali jemaah. Wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, kita nggak pernah sanggup menghitungnya. Sebagian para ulama memberitahu kita nggak pernah sanggup menghitung nikmat Allah bukan karena nggak punya kecanggihan teknologi. Kita punya kalkulator, kita punya Excel, kita punya cara-cara menghisap, cara-cara menghitung dengan teori dan rumus-rumusnya. Semuanya kita punya ilmunya. Wa in ta'uddu ni'matallah, tapi kenapa kok kalau kamu mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya? Jawab para ulama, karena saking banyaknya nikmat Allah, gak bisa dihitung. Cukup bagi seseorang melintir salah satu syaraf di lehernya, gak bisa nengok ke kanan, gak bisa nengok ke kiri, lurus begini aja, cuma gara-gara satu syaraf terpelintir. Cukup bagi seseorang kaki jempol kanannya cantengan, nggak bisa fokus dia ngerjain sesuatu. Cukup bagi seseorang ada sendi-sendinya yang ngilu, nggak bisa beliau berjalan dengan sebegitu ringannya, nggak bisa diri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Makanya kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita nggak pernah sanggup, nggak akan pernah mampu, saking banyaknya. Mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara. Hadirin, kita ini udah banyak dikasih nikmat sama Allah. La tuhsuha, tak terhingga, sampai pun kita nggak bisa menghitungnya. Jadi jangan iri sama nikmatnya orang lain. Apa yang didapat, itu aja yang disyukuri. Kita nih ngaji udah berapa lama jamaah? Dari 14 November 2022. Ini masjid jadi lantai 1 14 November ya rahmukallah 2022. Lantai 3-nya ini semuanya selesai kemarin Jumat 24 Mei 2024. Berarti dari 14 November menuju ke 2024 itu kan ada hampir setahun setengah, 2 tahun jalan. Besok berarti kalau 14 November 2024 2 tahun dari 2022 ke 2024 atau 2024. Rasa-rasanya kalau kita kayaknya nggak berubah, kok ada yang hampir keliru ya jemaah. Masih iri sama nikmatnya orang lain. Itu kok dapat, aku kok enggak. Ada yang kayak gitu? Banyak apa sedikit? Yang mana orangnya? Kemarin pas kurban, gue konconnya nyong, eto oke.
Nyong Siti padahal nyong ngaji neng kene moh nek jangan gitu hadirin. Bagaimanapun pemuda-pemudi MAF semuanya sudah berupaya bekerja keras, ya ikut semuanya nyacahin daging, ngulitin, nyembeli 41 ekor kambing, 4 ekor sapi, sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan dicacat mas-masnya, mbak-mbaknya yang udah berjuang. Jangan dipaido, jangan dimarah-marahin. Belajar bersyukur. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah. Toh juga mungkin kita belum dapat dari satu masjid, kita dapat daging kurban dari masjid yang lain. Benar apa benar? Kadang kan dapatnya nggak cuma satu, benar apa benar? Dari Seribit dapat, dari sana dapat, dari sana dapat lagi. Begitu dikumpulin, kulkasnya penuh. Baru dimakan seminggu, bosen. Walah daging lagi, bosen kan? Kenapa kita tamak? Itu kan sebenarnya pernah kita belajar. Dari mana? Dari puasa. Ketika orang mau buka puasa, ba'da asar cari takjil. Cari takjil, ada dagangan, mau dibeli semuanya apa enggak? Mau dibeli semuanya. Pak ini apa, jualan apa? Donat. Beli 5, jualan apa? Kebab. Beli 5, jualan apa? Bakwan goreng. Beli 5, tahu isinya juga 5. Terus ininya 5, lumpianya 5. Itu jualan apa? Jualan es kopior. Beli 5, jualan apa? Pengen beli semuanya. Itu apa? Sosis bakar. Beli. Sampai ketika jelang berbuka puasa, di meja makan penuh. Tapi begitu Allahu Akbar, yang dimakan teh manis hangat, lontong, langsung kenyang. Ya begitu hadirin. Kita belajarlah dari situ jamaah. Dinyong kira itu daging ki. Wah, dimarah-marahin pemudanya, dimarah-marahin mas-masnya, mbak-mbaknya. Hadirin, sabar. Ya kalau memang qadar Allah belum rezekinya, ya tetap alhamdulillah. Dah kita mah belajar qanaah aja jemaah. Ini loh jemaah, baca ayatnya. Wa iya ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah sudah terlalu banyak. Ya kalau cuma timbang nggak kedapatan barang 1-2 daging, itu mah nikmat yang kecil. Betul, nikmatnya sudah jauh lebih banyak yang Allah beri sama kita. Tapi insya Allah ini juga jadi ilmu buat kita bersama. Ya nanti pelan-pelan kita saling memperbaiki semuanya. Memperbanyak nanti mungkin mesin-mesin pemotong dagingnya supaya bisa lebih cepat. Memperbaiki nanti cara penyembelihannya pelan-pelan. Diperbanyak pisau-pisau yang tajamnya supaya bisa lebih banyak yang menyembelih. Hemat waktu lagi. Ya pelan-pelan lah semuanya. Beseknya semuanya. Itu jadi ilmu buat bersama. Dan memang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pelan-pelan kemarin mungkin ada cerita-cerita. Ada yang datang tapi tidak dengan kayak kupon yang diberikan, padahal memang jamaah itu sudah diberikan kupon sebanyak sekian ratus, tapi yang teman-teman panitia siapkan tuh memang sudah dilebihkan. Jadi kalau yang dikasih kupon 500, teman-teman panitia itu sudah nyiapin 900 atau bahkan 950. Tapi ada banyak yang datang tanpa kupon tapi memaksa untuk dapat. Jadi mungkin nanti pelan-pelan kita sama-sama belajar. Nek misalnya kok belum dapat kupon yang diterima, ya mudah-mudahan nanti kita bisa lebih bersabar. Karena dari pelajaran kita kurban tahun-tahun lalu,
Itu udah sering kami sampaikan. Dulu disiapkan 250 kupon. Teman-teman saya minta, pokoknya kalau jatahnya 500, kuponnya setengahnya aja. Jadi yang tahun 2022 lalu 500, bagiin kuponnya 250. Sebelumnya sekian 650, berarti bagiin kuponnya 350. Sama kemarin juga gitu hadirin. Jadi banyak-banyak sabar, banyak-banyak itu, banyak-banyak nerima, banyak-banyak ikhlas. Begitu ya hadirin. Pelan-pelan kita sama-sama yuk jadi lebih baik, jadi lebih qanaah, jadi lebih nerimo. Teman-teman pemuda-pemudi MAF udah berjuang luar biasa, yang nyembeli, yang ngulitin, yang gendongin, ya belek isi daleman apa tuh namanya, jeroannya udah belek semuanya. Ya kita lisannya dijaga, jangan mereka mas-mas mbak-mbak berjuang masih yo dipa paido, jangan jemaah. Mereka udah berjuang, mereka udah ngasih yang terbaik, nyiapin segalanya, rapat sampai dari 3 bulan sebelumnya. Itu rapatnya 3 bulan sebelumnya tuh hadirin, bahkan ancer-ancernya udah dari lama. Jadi jangan sampai cuma gara-gara masalah ndiki dagingnya nyong kok luwih siti timbang daging kancane nyong. Mending lebih baik lisannya dijaga, banyak-banyak sabar. Setuju? Insya Allah. Ini yang gak setuju kayaknya yang sakit hati kemarin mungkin. Gimana ya jemaah? Udah jemaah, yang penting nikmat Allah lebih banyak, insya Allah. Lanjut. Inna Allah laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu lahirkan. Jadi Allah itu tahu mau dirahasiakan, mau diterang-terangkan, mau tersembunyi, mau nggak tersembunyi, semuanya Allah tahu. Kita tuh nggak ada yang bisa menyembunyikan dari Allah Azza wa Jalla, nggak ada. Semuanya Allah tahu. Luar dalamnya seorang hamba Allah tahu. Walaupun dia memendam, tetap saja Allah tahu atas apapun yang hamba rasakan. Jadinya bagi seorang hamba itu lebih tenang karena dia memiliki Allah Zat yang maha tahu atas segala-galanya. Bahkan seorang hamba diam pun, lisannya nggak berdoa, lisannya nggak bergumam, tetap tahu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu itu semuanya lewat ayat ini. Wa asirru, juga di ayat yang lain, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bizatis sudur. Baik itu sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Allah tetap zat yang paling tahu atas segala hamba-hambanya. Mas Rama, mohon bisa dibantu yang di bawah. Ayat ke 20. Ayat ke 20. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka sembah min dunillah, dari selain Allah, la yakhluquna syai'a, berhala itu tidak pernah dapat menciptakan sesuatu pun, wahum yukhlaqun, bahkan berhala-berhala itu sendiri dibuat sama manusia. Makanya hadirin, kalau kita melihat ada sesuatu, kita yang nyiptain, kita yang buat, kok dia yang kita sembah, itu kan aneh. Dia aja nggak bisa apa-apa sebab karena dia kita yang buat, kok kita mintanya dari dia? Kalau kita mau minta pada zat yang kuat,
Kalau kita mau minta pada zat yang hebat. Datang waktu itu seseorang, dia membawa sebuah azimat atau jimat. Jimatnya itu terbuat dari kalung yang ia kenakan di lehernya. Dia bilang, ini kalung punya saya, kalung ini yang akan nyelamatin saya, kalung ini juga yang akan menjaga saya dari madarat. Dia bilang begitu. Terus kata Nabi SAW, da'hu, lepas itu. Karena kalau kamu mati dan kamu masih mengenakan kalung yang sebagai jimat itu tertempel pada badanmu, maka kamu mati dalam keadaan lan tuflih abadan, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Termasuk juga seorang pemuda datang kepada Nabi dengan gelang, yang gelang itu dia percayai, gelang ini nih bisa datengin manfaat, bisa hindarkan mudarat. Lalu Nabi bilang dengan hal yang sama, lepas gelang itu, karena kalau gelang yang kamu percayai bisa bawa manfaat, bisa menghindari dari mudarat, dan kamu mati masih gelang itu tertempel di tanganmu, lan tuflih abadan, kata Rasulullah, nggak akan pernah selamat selama-lamanya. Percaya pada sesuatu yang sifatnya yang demikian, kayak kalung, gelang, bisa jatuh kepada jurang kemusyrikan, harus dihindari sejauh-jauhnya. Yakinnya kita itu hanya kepada Allah saja, nggak ada yang lain. Siapa yang bisa memberi manfaat? Allah. Siapa yang bisa menghindari kita dari mudarat? Allah. Siapa yang bisa melindungi kita dengan sebaik-baiknya? Allah. Jangan minta perlindungan pada yang lain. Perlindungan pada peniti, lagi hamil tuh dasternya dipenitikan. Mau bangun rumah tuh atapnya kasih kain warna merah. Mau pasang kusen nanti harus pada Rabu Pahing. Mau buka toko nanti pada Kamis Pon. Nggak ada ya hadirin? Nggak ada. Bu mau nikah, Yose. Lah kenapa toh bu? Di calonmu tak delok se wetone. Nggak ada ya hadirin? Ustaz, tapi saya minta hari terbaik itu apa? Oh, hari terbaik ibu? Iya, hari, tanggal, wetonnya apa? Jawaban saya kembali ke sabda Nabi. Kata Nabi SAW, ayyamul jum'at sayyidul ayyam au kama qol. Jadi ja'alallahu lakumul idan yaumul jum'ah. Allah beri padamu hari terbaik, dan hari terbaik itu adalah hari Jumat. Nggak terhitung mau harinya, nggak terhitung mau wetonnya apa, wage, pon, kliwon, pahing, manis, nggak ada jamaah. Pokoknya Nabi bersabda hari terbaik hari Jumat, ya sudah hari Jumat. Lah kalau bulan yang paling baik kata Nabi bulan apa? Ayo, bulan terbaik bulan apa? Surat Ramadan. Yang terbaik bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain seperti Nabi Yusuf di matanya Nabi Yakub. Yusuf dari 11 saudaranya yang lain paling dicintai sama Nabi Yakub. Bulan Ramadan di sisi Allah yang paling sangat-sangat mulia dibanding 11 bulan yang lain. Tapi bulan mulia level kedua itu adalah 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa aja? Ayo urut 4 bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 mutawaliyat, nyambung. 1 terpisah sendiri, Rajab. Berarti kita sekarang di bulan Zulhijjah, jelang-jelang akhir Zulhijjah, ini termasuk bulan mulia. Besok bulan Muharram ya bulan mulia. Orang kita bilang Muharram bulan apa hadirin? Suro. Suro tuh bulan mulia. Rajab bulan mulia. Nanti baru berikutnya
Ibarat kalau bicara level tertinggi nomor 1 bulan Ramadan, level tertinggi bulan mulia kedua yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Level bulan ketiga selain daripada kelima bulan tadi. Begitu hadirin. Jadi kalau kita mau cari hari yang paling baik, hari apa? Jumat. Tanggalnya tanggal berapa? Semua tanggal. Kalau Pahing itu namanya apa sih? Pahing, Wage, Pon gitu, itu apa namanya? Pasaran. Pasarannya pasaran apa? Semua pasaran. Nggak Jumat Kliwon doang ya hadirin, semua pasaran. Begitu. Jangan dibuat angker juga, nanti nek malam Jumat Kliwon gitu. Itu kan kesannya kayak angker banget ya. Angker tuh menyeramkan gitu, padahal semua Jumat tuh mulia. Nah, Nabi nganjurin, ini kata Nabi zaman ini bagus banget. Kata Nabi gini, barang siapa yang malam Jumat atau hari Jumat membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan sinari dia cahaya di antara 2 Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat yang depannya. Para ulama memberitahu kita apa makna disinari dengan cahaya. Di antara maknanya adalah diberkahi hidupnya, dilapangkan rezekinya, diluaskan urusannya, dimudahkan hajat-hajatnya terkabul. Makanya kalau kita mau malam Jumat atau hari Jumat, baca surah Al-Kahfi. Hadis riwayat An-Nasai. Baca surah yang lain boleh nggak? Boleh. As-Sajdah, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Lah saya mau baca semua Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, boleh nggak? Boleh. Quran mah dibaca boleh. Silakan baca Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Semuanya aja dibaca, nggak apa-apa hadirin. Tapi memang ada hadis spesifik baca Al-Kahfi disinari cahaya di 2 Jumat. Udah baca Al-Kahfi belum hadirin? Nah, datang ke masjid maghrib, nanti malam Jumat maghrib masjid sampai Isya baca Al-Kahfi. Jadi datang ke sini Kamis sebelum maghrib, ntar maghriban di sini, biasanya maghrib sampai Isya, nanti masjid baca Al-Kahfi. Lah, saya membaca juga masih belum bisa, masih belajar Iqra, terus saya harus gimana? Dengerin aja murotal, setel murotal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab, dan alhamdulillahilladzi ila akhirih itu dibaca, didengarkan, dimurotalkan, disetel. Murotalnya juga nggak apa-apa. Terus berikutnya, ila amwatun ghairu ahya, berhala-berhala itu benda mati, ghairu ahya, tidak hidup. Wa ma yash'urun, dan berhala-berhala yang kalian sembah itu nggak punya pengetahuan apapun. Ayyana yub'atsun, kapankah penyembahnya itu dibangkitkan, mereka juga nggak tahu. Yarhamukillah, nggak tahu. Pernah nggak kejadian waktu zaman Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim itu masuk ke ruang isinya berhala-berhala banyak, dihancurkan sama Nabi Ibrahim, lalu disisakan berhala yang paling besar. Itu kisahnya nyata, ada dalam Quran. Salah satunya surah Al-Baqarah mengabadikan kisahnya Ibrahim. Semuanya dihancurin hadirin, disisakan berhala yang paling besar, patung yang paling besar, lalu kampak yang dipakai Ibrahim menghancurkan semuanya dikalungkan pada berhala yang paling besar. Zaman itu belum ada CCTV, zaman itu pakai feeling. Waktu itu kaget para penduduk Babilonia mendapati berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka yaitu berhala dihancurkan, disisakan satu berhala yang paling besar, dia mengkalungkan kampak.
Dia berpikir nggak mungkin berhala yang paling besar walaupun ngalungin kampak dia menghancurkan berhala-berhala kecil ini. Pasti ini ada yang ngancurin. Tertuju pada satu nama itu adalah Nabi Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, sini. Ditangkap, diseret, dibawa di hadapan sang raja dan banyak masyarakat Babilonia pada saat itu. Kamu kan yang menghancurkan ilahana, berhala-berhala kami ini, sesembahan kami ini, kamu kan yang ngancurin. Ibrahim terus kemudian bilang, kenapa kamu tidak bertanya kepada berhala yang paling besar? Bukankah berhala yang paling besar itulah yang dia mengkalungkan kampak kepada lehernya? Terus apa kata penduduk Babilonia? Wahai Ibrahim, sungguh dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana mungkin dia akan menghancurkan berhala-berhala kecil? Ibrahim cerdas, dia membalikkan apa kata-kata penduduknya, apa kata-kata orang-orang pembesar di negeri tersebut. Kalau memang kamu yakini berhala besar itu yang mengalungkan kampak, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apapun, termasuk nggak bisa menghancurkan berhala-berhala kecil yang ada di sekelilingnya, kenapa kamu sembah? Kenapa disembah? Kalau udah tahu itu berhala nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Makanya ayat ini bilang, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala itu yang nggak hidup, berhala itu benda mati. Kamu yang menciptakan berhala itu. Wa ma yash'urun, berhala itu nggak punya pengetahuan tentang sesuatu pun. Ayyana yub'atsun, bahkan berhala itu juga nggak tahu kapan hari berbangkit. Kenapa disembah? Pelajari tauhid supaya kita benar-benar tahu nanti pelan-pelan jemaah, mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik. Seseorang jalan kendaraannya, tiba-tiba bannya bocor, tes. Wah, hari sial nih. Ada nggak hari sial? Ada, hadirin. Hadirin yang lagi nyuci piring, tiba-tiba retak atau pecah piringnya. Wah, berarti orang tua saya di luar kota lagi ada apa-apa nih. Bener nggak kayak gitu? Enggak. Firas atau apa, telinga yang tiba-tiba dengung. Wah, aku ono saya ngerasa nih, saya ada yang ngomongin di belakang nih. Bener nggak? Jamaah, lawang telinga kita nggak bunyi aja banyak yang ngomongin di belakang. Nggak harus nunggu bunyi. Mata kedutan berarti ada yang rindu. Rumah kemasukan kupu-kupu berarti mau datang tamu. Tangan lagi gatel berarti mau dapat rezeki. Lah kalau tangan gatel mau dapat rezeki, gatelin aja tangannya setiap hari, biar dapat rezeki tiap hari. Makanya jemaah, hidup pelajari tauhid supaya kita tahu mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana yang syirik, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita buang. Ngelihat ada kadal buntutnya cabang 2, dikejar kadal itu, harus dapat pokoknya. Ini kadal pembawa hoki. Bambunya cabang 2. Ini bambu ajaib, bisa mendatangkan uang 100 juta per bulan. Bapak jual berapa? Saya jual murah aja 10 juta. Lah kalau emang ia bisa datengin 100 juta per bulan, kenapa dijual? Lah pertanyaannya lagi, kok ada yang mau beli gitu jemaah? Lah kalau dia bisa datengin dengan bambu petuk tersebut yang cabang 100 juta per bulan, kenapa bambunya dijual? Kan aneh, harusnya nggak usah dijual. Tapi kadang-kadang disitulah kita dibisikkan sama syaitan dan kita mengiyakan bisikannya syaitan. Tauhidnya dijaga ya jemaah, yang lurus, yang benar.
Bahkan kita meragukan, hari ini saya bisa makan nggak ya? Aduh, itu sama dengan menghina Allah. Hari ini saya bisa makan nggak ya? Itu sama dengan menghina Allah. Makanya tauhidnya dibenarkan, tauhidnya diperbaiki. Jaga diri kita dari kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya terucap dari lisannya orang beriman. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, maka orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, qulubuhum munkirah, hati mereka mengingkari keesaan Allah, wa hum mustakbirun, yaitu merekalah orang-orang yang sombong. Justru Allah berfirman, mereka yang menyembah kepada selain Allah, mereka itulah orang-orang yang sombong. Mereka yang percaya kepada jimat, mereka itulah orang-orang yang sombong. Mereka yang percaya kepada sesuatu selain Allah, mereka itulah orang-orang yang sombong. Jangan sombonglah. Kita mah jadi hamba yang benar-benar aja jamaah. Yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan, yang memberikan segala ujian Allah, yang nanti mendatangkan hikmah di balik ujian Allah. Udah, yang nyaman-nyaman aja lah hidup ini hadirin. Tauhid yang benar. Nanti kalau anak bayi lahir gak usah dikaretin. Itu bayi apa segono-gono dikaretin jemaah? Katanya karetnya biar bayinya dijaga. Ntar kalau bayi lahir gak usah diginiin juga. Nih bayi lahir nih, digini, kasurnya digini. Biar kenapa bu digituin? Bayi nih biar nggak kagetan. Biar nggak kagetan sekalian pakai panci ditung tung 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 tung. Sekalian aja gitu biar nggak kagetan. Nggak usah digitu, biasa aja. Anaknya yang lagi hamil dasternya nggak usah pakein peniti. Udah yang benar-benar aja lah jemaah. Allah. Udah yang jaga siapa? Allah. Yang melindungi Allah. Yang merawat Allah. Yang akan menyehatkan Allah. Udah jemaah serahin sama Allah. Jangan dikaretin. Namanya gado-gado dikaretin. Ini karetin kenapa? Iya biar nanti karet ini menjaga anak saya. Lah yang jaga mah Allah jemaah. Udah pokoknya mah hidup yang benar-benar aja, yang lurus saja. Nah dikasih bawang merah gimana Ustadz? Bawang merah mah secara medis benar. Bawang merah digeprek atau diparut, parutan bawang merahnya dikasih ke kepala. Itu mah secara medis emang benar. Di bawang merah ada zat-zat bahan-bahan yang dia agak hangat, terus kemudian bisa menghindari apa virus-virus dan segala macamnya. Itu mah emang benar. Makanya makanan kadang kasih bawang putih, bawang merah. Itu secara medis benar. Itu nggak apa-apa jamaah. Kecuali bawang merah, cabai, tomat, bawang masukin plastik, dipaku di pintu. Nah, sampai kering itu nggak pindah-pindah. Cabai, tomat, bawang merah, sambal terasi. Itu tempatnya bukan di plastik, dipaku di pintu, bukan. Tempatnya diulekkan. Diulek, tambah apa tadi? Tambah lele. Wah, cocok jemaah. Yang gini-gini yang pokoknya yang enak, hidup mah yang nyaman, yang bener. Jangan sampai nanti ada hal yang merusak tauhid gitu ya jemaah. Hidup mah yang bener. Jangan sampai tauhidnya rusak gara-gara perkara macam yang seperti itu. Kita balik lagi. Wahum mustakbirun, mereka orang-orang yang sombong kalau mereka nggak beriman sama Allah. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi padahal Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka lahirkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak suka orang-orang yang sombong. Siapa yang paling dibenci Allah? Orang yang sombong. Nah sekarang ini ya jamaah, ini kadang-kadang orang bilang gini ya, sombong,
sekarang udah kaya, sekarang udah jabatannya punya, sekarang udah naik karir di kantornya, sekarang udah ini udah itu, sekarang sombong. Sebentar. Yuk kita lihat definisi sombong kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sombong itu apa sih? Apakah orang habis dapat jabatan, naik karir di kantornya secara cemerlang, berarti dia sombong? Jawaban Nabi, sombong itu al-kibriya'u batorul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Kata Nabi, yang pertama, batorul haqq, menolak kebenaran yang datang. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Sombong, sekarang udah sukses sombong. Lah, bisa begitu? Apa hubungannya jemaah? Orang dia nggak menolak kebenaran, orang dia nggak merendahkan siapapun, kok tiba-tiba dibilang sombong, sekarang udah ini sombong. Lah, sombong bukan itu. Sombong dua. Ayo diulangi. Sombong yang pertama itu apa kata Nabi? Menolak kebenaran yang datang. Yang kedua, ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Merendahkan orang lain. Selama manusia itu tidak menolak kebenaran, tidak merendahkan orang lain, berarti beliau bukan orang sombong. Tapi kan bajunya bagus Ustadz, sendalnya bagus Ustadz, kendaraannya bagus Ustadz, rumahnya prima Ustadz. Coba itu orang kan datang ke Nabi pemuda, ya Rasulullah, saya tuh punya beberapa baju yang bagus banget. Kalau saya pakai baju bagus itu sombong gak sih? Kata Nabi, enggak. Terus datang lagi pemuda yang lain, ya Rasulullah, sendal saya tuh bagus. Saya boleh gak sih pakai sendal saya yang bagus itu? Kata Nabi, boleh. Terus beliau nanya lagi, itu sombong gak ya Rasulullah? Itu gak sombong. Terus makanya Nabi jelasin, al-kibriya, sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi sombong bukan terkait apa yang dikenakan, apa yang dipakai, apa yang dikendarai. Enggak. Sombong itu terkait tentang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya siapapun nih jemaah, kita walaupun kita sederhana, tapi kalau kita nolak kebenaran berarti kita sombong. Walaupun jamaah kaya raya, tapi kalau jamaah menerima kebenaran yang datang, ya jamaah tidak sombong. Karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Jadi diingat-ingat, sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Bukan berarti, wah sekarang handphonenya ini, itu sombong jadinya. Bukan. Sekarang sendalnya itu jadi sombong. Bukan. Sekarang pakai tasnya begini jadi sombong ya. Bukan. Wah sekarang kebun durennya ada 5 hektar. Wes. Itu berarti sombong dia karena banyak. Enggak, bukan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka jangan kita ngerendahin siapapun ya jemaah. Ini termasuk nasihat buat saya yang berbicara. Kita kalau melihat orang, siapapun beliau, jangan sampai merendahkan orang lain. Misalnya, ya Allah astagfirullah, ini saya mohon ampun sama Allah. Mungkin kita yang masih muda ngerasa bacaan kita lebih bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus ada imam masjid, imamnya sudah senja, sudah sepuh. Terus bacaannya, ya ada yang nggak salah bacaannya, tapi mungkin ada yang kurang pas. Terus kita bilang, mbah-mbah imam sepuh gitu. Jangan ya jemaah, jangan. Kita kan nggak pernah tahu udah berapa banyak amal soleh beliau, udah berapa hari beliau lewati dengan banyaknya tahajud beliau, udah berapa uang yang beliau dermakan, udah berapa senyuman yang beliau senyumkan atau beliau berikan, udah berapa amal jariah yang beliau tanam, udah berapa kebaikan yang beliau wakafkan, sudah berapa kali beliau datang di padang Arafah wukuf di sana. Bukan cuma sekali dua kali wukuf, udah
Dari tahun 90 beliau wukuf sampai 2024 tiap tahun selalu wukuf di Padang Arafah. Hajian tiap tahun. Cuma karena mungkin kita merasa bacaan kita lebih fasih, kita lebih muda, ada imam yang sudah senja, sepuh usianya, bacaannya nggak sepenuhnya salah, tapi mungkin ada yang kurang pas aja. Jangan terus kemudian kita merendahkan, jangan kita meremehkan, jangan ya jemaah. Ini buat yang muda-muda, termasuk saya yang berbicara. Kita juga sama jemaah. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita nggak pernah tahu amal solehnya beliau sudah jauh lebih banyak daripada kita. Ayo kita saling mendoakan, saling mensupport. Ibu-ibu ngelihat satu teman sejawat, ngelihatnya dengan pandangan rahmah, pandangan sayang. Pokoknya pesannya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kalimatnya begini: kalau kita melihat orang yang lebih tua, maka bilang sama diri kita, pahala beliau lebih banyak, amal solehnya lebih banyak. Kalau melihat sama yang muda, ya Allah, yang muda ini dosanya lebih sedikit, sedangkan saya dosanya lebih banyak. Sebaik-baiknya orang lain, sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih banyak keburukan diri kita sendiri. Enak deh jamaah. Dah, terakhir, ini gak cukup waktunya, tapi ini diringkas saja. Dan apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan, mereka menjawab, Quran itu hanyalah dongeng-dongeng asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang dulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa mereka secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan gara-gara mereka. Jadi kalau bahasa hari ini, kita bisa membuat orang itu ngikutin kita tanpa pernah ketemu sekalipun. Caranya lewat postingan sosial media. Ingat Allah berfirman di ayat 25, mereka akan memikul dosa yang terlampau besar karena apa yang mereka lakukan, dan dosa orang yang telah mereka kelirukan sebab karena perlakuan mereka. Hati-hati dengan postingan, uploadan, karena tanpa sadar orang nggak pernah ketemu loh sama kita, orang nggak pernah ketemu kita, nggak pernah ngelihat kita, nggak hidup bahkan sezaman sama kita, karena mungkin kita udah meninggal duluan, tapi mereka bisa melakukan sesuatu. Begitu ditanya inspirasinya siapa, nih karena postingan ini, postingan itu, postingan situ, postingan sini. Cuma gara-gara postingan jemaah. Tapi postingan itu bisa jadi amal jariyah, sekaligus bisa jadi dosa jariyah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa menjadikan sosial media sebagai tempat amal jariyah. Terakhir, ayat 26. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa di atas mereka, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Waliyazubillahi min dzalik. Yuk pelan-pelan kita perbaiki diri, perbaiki keluarga. Gimana tuh caranya? Udah gini aja, subuh datang ngaji, pakai rumus kita kemarin, wayahe sholat, wayahe ngaji, mangkat. Yang keren gitu loh jamaah, yang belakangnya at gitu loh jamaah. Sholat, mangkat, istirahat. Wayahe sholat, wayahe ngaji, mangkat. Wayahe capek, istirahat. Udah hidup mah gitu aja mah. Hidup kan gitu aja. Sholat. Nanti kalau kerja lah, kerja itu adalah sampingan untuk menunggu waktu sholat. Utamanya ya tetap sholat, walaupun sholat kita masih berantakan, termasuk yang berbicara. Ini pelan-pelan yuk kita perbaiki, sholatnya yang diperbaiki, hidup diperbaiki Allah nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita baca doa sapu jagat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jamaah, terima kasih sudah membersamai, terima kasih meluangkan waktu. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram juga makasih sudah sangat rendah hati berkenan belajar bersama di pagi ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah, sehat, lancar, barokah, rezekinya berlimpah, hidupnya istiqomah, wafatnya di Mekah Madinah. Kita pun sebelum husnul khatimah bisa ke Mekah Madinah dan wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.